Eh, se- eh, kita akan berdoa ya. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Seberapa kami yang hadir malam ini di ibadah Zoom ini, kiranya Tuhan mau pakai Zoom ini sebagai alat bagi Tuhan untuk mengajarkan kepada kami arti daripada melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu Pak Tim untuk bisa menjelaskan tentang pelayanan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu Zoom ini hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Amin. saudara sekalian, Amin. minggu lalu kita sudah memulai kelas kami ini, dan pada sore ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah menjadi perbincangan kita yang lalu, ya. Jadi nanti setelah Pak Tim memberikan penjelasan, nanti ada sesi atau waktu Bapak Ibu boleh bertanya apa saja tentang materi yang disampaikan Pak Tim, atau mungkin juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mengganjel, ya, yang di luar topik pelayanan misalkan, atau Alkitab tentang teologi atau doktrin, ya bolehlah kita sharing-sharing di sini. Jadi kelas kami ini tidak melulu hanya cuma belajar tentang pelayanan, tapi apa saja Pak Tim siap menjawab. Pak Tim ini serba bisa pokoknya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya minta Pak Tim silakan untuk memulai kelas kita malam ini. Silakan Pak Tim. Ya, oke ya. Terima kasih Pak Har malam ini sebagai moderator, Bapak Ibu Saudara, Pak Haryono Rusli. Ya, kalau dibilang serba bisa, enggak lah. Hanya Tuhan Yesus yang serba bisa. Yang benar itu pas-pasan Bapak Ibu. Pas-pasan ya. Pas bisa jawab ya dijawab, pas nggak bisa ya nanti ada Pak Juwoto, ada hamba-hamba Tuhan yang lain ini yang bisa jawab ya, saudara. Itu maksudnya. Kalau serba bisa hanya Tuhan Yesus. Tapi kalau pas-pasan itu iya. Oke, selamat malam semua. Saya senang Bapak Ibu di jam 7 lebih 3 menit semua total ada 25 akun ya. Ada yang satu akun, 2 orang, ada yang satu akun, satu keluarga. Wah, luar biasa. Berarti uh, lebih banyak ya dari jumlah ini. Nah, Selasa kemarin kita sudah belajar syarat mutlak, syarat utama sebagai orang Kristen, terlebih sebagai pelayan Tuhan. Ya, nanti kita juga membahas apakah pelayanan itu, pertanyaan dari Bu Yudhistia, saudara. Tapi sebelum itu saya lanjutkan yang kemarin belum selesai, saudara. Jadi syaratnya adalah ahalu, aku harus lahir baru. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat, saudara. Kalau kita lihat sejarah di dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Yeskiel, kitab Yeremia, sebenarnya secara tersirat itu sudah dimunculkan di sana. Ya, istilahnya apa, Bapak Ibu? Sunat hati. Masih ingat? Kalau kita baca di kitab Yeskiel dan Yeremia, itu ada satu istilah sunat hati. Betul ya? Kenapa? Karena surat secara fisik itu gagal. Yang dikerjakan oleh bangsa Israel itu gagal untuk memenuhi istilahnya apa? Panggilan Tuhan, kehendak Tuhan ya Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata melalui Nabi Yeskiel, Yeremia, harus sunat hati. Istilahnya apa? Hati yang baru. Ya, hati yang baru kuberikan kepadamu, bukan hati yang keras. Lalu hukum-hukum itu tidak ditulis di loh-loh batu pada zaman Musa, Bapak Ibu, tapi ditulis di dalam loh-loh hati manusia. Nah, itu secara tersirat sebenarnya mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Yesus, oleh Paulus ya Bapak Ibu, yaitu tentang kelahiran baru. Jadi yang diperbarui itu dimulai dari dalam, saudara, yaitu di dalam hati, di dalam keinginan, hasrat, itu yang diperbarui. Contoh sederhananya, kalau setelah berdosa tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan, nah lalu ketika di dalam Kristus hati kita dicipta ulang, ya istilahnya Bapak Ibu Saudara diperbarui, nah itu keinginan mencari Tuhan itu muncul. Ya, dihubungkan dengan Roma pasal 3 kemarin itu. Dari ujung rambut sampai telapak kaki nggak ada yang benar kata Alkitab. Apalagi yang tidak kelihatan ya di dalam hati dan pikiran juga, saudara.
tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan katanya. Jadi kerinduan untuk bertemu Tuhan tidak mungkin ada kalau tidak diperbarui oleh Roh Kudus, dengan kata lain dilahirkan baru. Nah, setelah dilahirkan baru, barulah muncul ya, saudara, kerinduan untuk mencari Tuhan. Nah, saya harap di bagian yang pertama ini kita bisa memahami itu syarat mutlak, apalagi syarat masuk STT di formulir itu kan salah satunya apa? Sudah lahir baru. Nah, walaupun kenyataannya ada yang belum lahir baru, sehingga di dalam kampus itu atau di asrama itu troublemaker, saudara. Saya masih ingat ketika di asrama juga begitu, sesama laki-laki ini berkelahi, Bapak Ibu. Ya, karena kita dari Sabang sampai Merauke tidak tahu atau kebiasaannya kita belum paham, itu bisa bisa berkelahi Bapak Ibu. Ya, satu contoh. Waktu itu kita masak. Ya, ini saya kasih contoh waktu saya di asrama ya, Saudara. Masak itu sayurnya kan harus diletakkan di tempat sayur kan Bapak Ibu. Nah, waktu itu ada baskom, ya, saudara. Lalu ada teman saya yang dari luar pulau, nggak saya sebut nama pulaunya ya Bapak Ibu. Baskomnya itu tempatnya sayur yang besar karena untuk 40 mahasiswa, jadi mesti tempatnya besar ya. Itu untuk ini, maaf, ngepel dapur yang kotor setelah masak. Coba Bapak Ibu kalau jadi saya gimana? Saya tahu sendiri. Lalu saya mengatakan begini, loh, itu tempatnya sayur loh. Saya ngomong gitu, saudara. Kenapa kamu pakai untuk masak? Sudahlah, nggak ada yang tahu, teman-teman kan masih kuliah semua. Dan yang kedua, nanti saya cuci bersih kok. Jadi nanti untuk sayur nggak apa-apa. Lah, coba Bapak. Nah, itu gara-gara begitu bisa berkelahi berantem, saudara. Itu kenangan yang tidak terlupakan. Tapi teman yang saya ceritakan ini jadi orang hebat di Jakarta, saudara. Puji Tuhan. Jadi tadinya nakal-nakal di asrama berkelahi gitu ya. Rata-rata teman satu angkatan saya jadi hebat-hebat. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi gembala, jadi dosen. Wah, luar biasa. Nah, jadi kita akhirnya setelah lulus baru menyadari, saudara, panggilan. Istilahnya baru menyadari kelahiran barunya. Bisa, saudara, bisa. Tapi ada juga yang enggak, ya ada juga, saudara ya. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Ada teman saya akhirnya meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ada seperti itu. Wah, itu sangat menyedihkan. Ya, oke. Nah, secara sederhana saya izin share screen, Bapak Ibu Saudara, lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, ini apa buktinya setelah lahir baru? Ya, buktinya gampang. Apa, Saudara? Bertumbuh. Sama seperti kelahiran jasmani kita kan bertumbuh. 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Lalu dibandingkan dengan sekarang, kan beda. Dulu bayi, sekarang bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Nah, sama. Ketika saya dan saudara berkata, aku sudah lahir baru, berarti kita semakin bertumbuh. Bertumbuh apa dalam konteks ini? Semakin menyerupai Kristus. Ya, saudara. Karena yang jadi tujuan, fokus, hidup, pelayanan kita, itu adalah Kristus. Dan ayat-ayat Alkitab juga mengajarkan kepada kita diubah sehari dari ke sehari untuk menjadi gambaran anaknya Yesus Kristus. Nah, itu sangat jelas ya, Bapak Ibu. Jadi dalam hal apa? Sekali lagi bukan dari hal kealahannya, nggak mungkin. Karena Tuhan itu Allah, kita ciptaan. Dia pencipta, kita ciptaan. Tapi sifatnya, dari kekristenan kan dilihat dari sana. Buahnya. Nah, seringkali kita mengatakan ya, pengaruhnya, dampaknya. Orang Kristen ada di sana, oh hasilnya begini, begini, begini. Ya, saudara. Oke, Nikodemus yang kita bahas Selasa lalu, akhirnya menjadi murid Yesus. Nah, ini kalau kita lihat proses yang normal ya, dari lahir, kemudian proses terus bertumbuh, dan akhirnya jadi murid Yesus. Saudara. Kalau konteks sekarang, bukan sekedar jadi murid Yesus, tapi jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, saudara. Walaupun mungkin kita ada yang tidak melayani Tuhan atau belum melayani Tuhan, tapi belajar. Makanya kemarin kan ada yang tanya saya, lalu saya sampaikan, apa nanti setelah lulus ikut kelas kami harus melayani Tuhan, Pak? Ya enggak. Tapi kalau mau melayani Tuhan, puji Tuhan, ini bekalnya, ini manual booknya. Saya berkata begitu, saudara. Tapi lebih baik melayani Tuhan karena sudah tahu prinsip-prinsipnya, kemudian melayani. Bahkan lebih dari itu, bukan sekedar jemaat, saudara-saudara, tapi mau menjadi murid. Contohnya Nikodemus. Tapi sayang ya istilahnya di sini, Yesus sudah mati.
Akhirnya Nikodemus jadi murid. Buktinya mau merempai mayat Yesus di situ, saudara. Ya, Matius 16 ayat 24 mengatakan tentang syarat murid. Nah ini, kalau sudah jadi orang Kristen, masuk menjadi murid Kristus, betul apa yang dilakukan Yesus, kita lakukan ya. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Apa artinya sangkal diri? Ya, mau melakukan, mengikuti kehendak Tuhan. Ya, lagu lama itu, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Waduh, saudara. Itu bisa begitu enggak? Harus begitu, saudara. Mungkin orang berkata, wah sulit ini Pak. Ya, harus mau. Saudara, menyenangkan hati Tuhan, mengikut Tuhan, menyangka diri itu betul. Ya, menolak keinginan daging kita, lalu mentaati keinginan hati Tuhan. Ya, pikul salib, ya ini menderita bersama dengan Yesus, menderita karena nama Yesus ya, Bapak Ibu, itu artinya kemudian kita terus ikut Yesus. Nah, pertanyaan paling penting yang harus ditanyakan kepada saya dan saudara, atau kita ganti kalimatnya ya, pertanyaan paling penting yang harus ditanyakan kepada saya yang menyatakan saya adalah orang Kristen adalah, ya pelan-pelan dalam hati Bapak Ibu ya, apakah jiwa saya haus akan Tuhan? Yang kedua, apakah hidup saya berpusat pada Kristus? Yang ketiga, apakah saya maju terus supaya mereka bisa mengenal Dia? Nah, ini bukti Bapak Ibu, saya dan saudara kalau sudah lahir baru, yang pertama, apakah jiwa saya, jiwa saudara, jiwa kita haus akan Tuhan? Ya, nyanyi-nyanyi seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian juga jiwaku ya Tuhan. Itu kan kata pemazmur. Ya, dijadikan lagu lalu kita nyanyi. Tapi yang jadi pertanyaan ketika mulut kita keluar pujian itu, keluar ayat firman Tuhan Mazmur 42 itu, apakah benar-benar jiwa saya, jiwa saudara, itu benar-benar haus akan Tuhan? Ya, ini penting Bapak Ibu. Ya, walaupun kita punya kesibukan, nah ada satu atau dua yang izin saya, maaf Pak, malam ini belum bisa join. Mungkin Selasa depan, oke, nggak masalah. Ya, ada kerinduan untuk join Bapak Ibu tapi terkendala, bahkan ada juga yang info 2 Zoom, mungkin ada yang 3 Zoom. Wah, ini luar biasa. Kalau 2 Zoom masih masuk akal ya, telinganya dua. Jadi telinga satunya dengar Zoom satunya, telinga satunya dengar Zoom satunya Bapak Ibu. Tapi kalau dengar Zoom tiga, nah itu yang saya bingung. Masuk kemana gitu ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu punya kerinduan, kehausan. Nah, ini penting. Ya, Roh Kudus melahirkan baru orang berdosa, salah satunya hasratnya, keinginannya diperbarui. Tadi saya sudah ulang sepintas, ya, keinginan yang tidak mencari Tuhan, keinginan yang tidak mau melayani Tuhan, akhirnya haus mau mencari Tuhan, bahkan mau melayani Tuhan. Itu luar biasa. Lalu yang kedua, apakah hidup kita berpusat kepada Tuhan atau masih berpusat kepada diri kita? Nah, hati-hati Bapak Ibu, kita semua belajar. Apalagi di dalam konteks pelayanan, ya, saudara, biasanya kalau di dalam kita melayani itu, Bapak Ibu, sebenarnya kepuasan saya dan dalam melayani itu apa? Saudara, Tuhan senang apa orang lain senang? Atau kita senang? Nah, ada tiga ya. Tuhan senang, orang lain senang dengan pelayanan kita, apa kita senang melakukan pelayanan? Kalau kita senang melayani, berarti tunggu dulu. Hobi kita jangan-jangan tersalurkan, makanya senang. Aku melayani A, melayani B, melayani C. Kemudian tersalurkan, oh senang. Nah itu belum tentu Tuhan berkenan, Bapak Ibu ya. Atau yang kedua orang lain yang senang dengan pelayanan kita, saudara. Bisa-bisa pelayanan kita menyenangkan hati mereka kan, saudara. Nah yang ketiga ini penting, menyenangkan hati Tuhan. Nah artinya apa, saudara? Walaupun diomongin orang, nah ini ya saudara ya, ini yang penting ukurannya. Ya, diomongin orang membuat kita sebenarnya ada dua kemungkinan, lebih maju atau malah mundur. Ini yang penting ya saudara ya. Kalau pelayanan kita benar, ya orang mengatakan tidak suka dengan pelayanan kita, sebenarnya kita nggak perlu respon ya Bapak Ibu ya. Asal kita benar gitu kan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh terima masukan dari orang. Iya, kita mau terima masukan dari orang. Saudara. Kalau itu positif, ya benar ya kita ubah, berarti kita yang salah kan. Tapi yang jelas adalah pusatnya adalah Tuhan. Jadi artinya dipuji orang apa tidak dipuji orang nggak masalah. Dinilai orang
saudara, atau tidak, atau dilihat sebelah mata sekalipun, ya sebenarnya kita nggak masalah. Karena yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Contoh yang Paulus berikan di jemaat Filipi pasal tertulis di pasal 2 itu ya, Bapak Ibu ya. Paulus mengatakan apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Baik aku hadir maupun tidak. Saudara-saudara, hendaklah engkau senantiasa taat, lalu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, baik aku hadir maupun tidak. Gitu ya kata Paulus, saudara-saudara, kepada jemaat di Filipi. Nah, sekali lagi, ayat itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan hidup kekal yang harus dikerjakan apa tidak. Lain itu ceritanya, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ayat itu bicara apa? Tanggung jawab hidup orang Kristen. Karena waktu kita baca ayat berikutnya, dikatakan apa? Kita melakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan dan bersungut-sungut, ya kan? Sambil kita berpegang pada firman kebenaran, firman kehidupan. Lalu kita terus menjadi bintang yang menyinarkan cahaya di tengah-tengah angkatan yang jahat dan yang bengkok ini. Paulus berkata, baik aku hadir maupun tidak. Nah, biasanya kalau ada hamba Tuhannya, saudara-saudara, jemaat gimana? Sungguh-sungguh melayani atau melayani sungguh-sungguh, setia beribadah atau beribadah dengan setia karena ada gembalanya umpama. Tapi kalau gembalanya nggak ada, hore gitu ya. Atau pimpinan di kantor, di perusahaan nggak ada, lagi liburan ke luar negeri, hore gitu ya, saudara. Ngerjakannya asal-asalan. Nah, Paulus berpesan, baik aku hadir atau tidak, kamu harus tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu maksudnya, saudara. Contoh yang sederhana apa? Kita mulai acara jam 7, 7 kurang 5 sudah siap, jam 7 tepat kita mulai. Berarti kita semua sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mahasiswa saya mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu lagi. Nah, itu sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Melayani dengan serius, saudara, itu sudah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Walaupun nggak ada yang melihat. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ada CCTV sebenarnya. Tapi CCTV juga nggak ditakuti itu Bapak Ibu. Ada sepasang mata Tuhan yang mengawasi. Nah ini yang harus diingat. Jadi kalau tidak dilihat manusia, ya nggak masalah. Karena Tuhan yang melihat. Jadi harus pelayanan yang baik, tetap yang terbaik, iya. Apalagi ayat yang lain mengatakan apa? Jika engkau makan atau minum atau lakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu sama seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan untuk pimpinan kita saja, pasti yang terbaik kan. Nanti kalau salah dimarahi, kalau salah resikonya ini. Apalagi ini untuk Tuhan. Pasti saya percaya kita melakukan yang terbaik. Nah itu artinya jiwa kita haus, kemudian kita berpusat kepada Tuhan, dan nah ini yang penting Bapak Ibu, dalam hidup kekristenan kita, pelayanan kita, apakah kita semakin maju terus untuk apa? Mengenal Kristus. Makanya Paulus menulis kepada jemaat di Kolose ya, biarlah engkau terus belajar untuk mengenal Kristus. Ya, belajar tidak ada berhentinya, kecuali nafas kita berhenti, selesai. Acara wisuda pun, Bapak Ibu, kuliah kita berhenti. SKS kita sudah memenuhi syarat untuk diwisuda. Ya toh, Bapak Ibu. Tapi biasanya di acara wisuda dikatakan apa? Ini barulah awal belajar yang sesungguhnya ketika kita terjun di masyarakat. Nah, demikian juga dalam kekristenan kita, kita harus terus belajar untuk semakin mengenal Kristus. Tapi faktanya apa, Bapak Ibu? Ya, kalau tadi Martin Lloyd mengatakan, sekarang Paul Wasser. Dia berkata apa? Faktanya yang terjadi, begitu banyak orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, atau pelajari. Begitu banyak orang sudah lahir baru. Nah, namun ketika kita melihat gaya hidup mereka, hidupnya membuktikan bahwa mereka masih berjalan di jalan yang lebar. Ada dua jalan ya, jalan sempit sama jalan lebar. Jalan sempit susah melaluinya dan ujungnya kehidupan. Jalan lebar mudah untuk dilalui, ujungnya menuju kepada kebinasaan. Nah ini yang mengerikan tuh Bapak Ibu. Mereka hidup sama seperti orang-orang lain di dunia. Ya, ada gambar ilustrasi banyak orang yang masuk ke gereja, saudara, tapi belakang gereja itu jurang. Ya, saya tidak tampilkan gambarnya, Bapak Ibu. Di balik gereja itu atau di belakang gereja itu adalah jurang. Loh, kenapa? Bukan banyak orang yang masuk gereja,
Tapi kenapa ujungnya menuju kepada kebinasaan? Jawabannya adalah karena mereka hanya di dalam gereja, tetapi tidak tinggal di dalam Kristus. Mereka hanya tinggal di dalam gereja, tapi tidak tinggal di dalam Kristus. Satu contoh, lahir di gereja, penyerahan anak di gereja, ya. Terus melayani di gereja itu, waktu menikah pun di gereja itu, apalagi saudara, melayani di gereja itu, mati diurusi oleh gereja itu, tapi ujungnya menuju pada kebinasaan. Kenapa? Karena benar-benar gaya hidupnya sama seperti orang dunia yang berjalan menuju kepada jalan yang lebar. Kenapa? Karena tidak di dalam Kristus, hanya tinggal di dalam gereja. Memang kita harus setia di gereja lokal kita, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud Tuhan dalam hal ini adalah tinggallah di dalam Kristus. Ya, Tuhan berkali-kali mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu kering sama seperti ranting yang tidak menyatu dengan pokoknya. Dan kalau ranting itu sudah kering, kata Alkitab, kata Yesus, masuk ke dalam pembakaran. Apa artinya? Kalau saya dan saudara tidak di dalam Kristus, kita kering, pelayanan kita pun juga kering, Bapak Ibu, karena kita tidak tinggal di dalam Kristus. Nah, saya berharap kita semua, saudara, belajar bersama, diingatkan kembali, disegarkan kembali. Ayo, yang mengaku sudah lahir baru, maka terus kita tinggal di dalamnya. Hidup kita semakin diubah. Nah, lalu akibatnya apa, Bapak Ibu? Ini yang penting ya. Ini bicara jaminan. Kalau sudah lahir baru, nama kita tercatat di buku kehidupan. Ini sekali lagi secara rohani, kiasan, figuratif ya Bapak Ibu. Kalau di luaran sana di kelas soteriologi ya, di kelas STT itu biasanya heboh. Nama bisa dihapus Pak, gitu ya. Yang ditulis bisa dihapus gitu, saudara. Tapi jangan lupa, ini kan figuratif Bapak. Yang menunjukkan apa? Sama seperti saya dan saudara lahir di dunia ini, kan ada akte kelahiran. Nama kita kan dicatat, Bapak Ibu, di catatan sipil kan. Nah, sama. Seolah-olah namaku, namamu dicatat di buku kehidupan, artinya apa? Ada di dalam pandangan mata Tuhan. Ya, saudara. Sebab kalau ini secara hurufiah, buku kehidupannya Tuhan tebelnya seberapa? Mencatat semua orang di dunia ini, Bapak Ibu. Ya, ini mau menunjukkan jaminan. Coba Lukas 10, 17 sampai 20, Wahyu 20, ayat 14 dan 15 mengatakan begini. Waktu itu para murid, 70 murid bersukacita karena pelayanan ya berhasil, apalagi ngusir setan, setannya tunduk, takluk, Bapak Ibu, lalu memberi laporan kepada Yesus. Ya, setelah memberi laporan kepada Yesus, Tuhan mengatakan ayat yang ke-20 ini. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita kalau roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi melayani dengan hebat, oke, spektakuler, apalagi setan-setan kalah dan Yesus pun mengkonfirmasi ya, benar, aku melihat setan-setan itu seperti kilat jatuh dari langit ke bumi, saudara. Tapi jangan bangga, jangan senang, jangan bersukacita kalau semuanya itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah kalau apa, saudara? Namanya tertulis di buku kehidupan. Berarti apa? Sudah lahir baru. Ya, ada. Kalau Bapak Ibu lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan apa? Enyalah hai kamu sekalian dari hadapanku, pembuat kejahatan, karena aku sama sekali tidak pernah mengenal kamu. Berarti kan namanya nggak tercatat, saudara-saudara. Nggak lahir baru. Bisa melayani Tuhan, buktinya bisa. Gitu ya, ya konteksnya memang hamba Tuhan palsu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lalu Wahyu 20, 14, 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Perhatikan. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Kebinasaan. Yang kemarin saya sudah mengatakan, saya dan saudara lahir 2 kali, kita mati 1 kali. Lahir secara jasmani di dunia ini, dan lahir baru kita mengalami kematian 1 kali, dikubur atau dikremasi. Betul, saudara? Tapi kalau kita hanya lahir 1 kali, kita akan mengalami kematian 2 kali. Kematian secara fisik dan kematian secara
rohani. Nah, setelah dilahirkan baru menjadi manusia baru, maka saudara harus hidup baru. Nah, ini urutannya. Hidup baru itu apa? Bisa mematikan dan bisa membuang, Bapak Ibu. Apa yang harus dimatikan? Apa yang harus dibuang? Yaitu tentang sifat-sifat yang buruk, ya. Kalau Bapak Ibu baca, atau kita baca saja, saudara, di dalam Kolose 3 dan Efesus 4. Bisa seorang membantu untuk membacanya? Yang satu Kolose 3, yang satu Efesus 4 ya, Bapak Ibu. Coba Kolose 3 dan Efesus ya. Kolose 3 ayat yang ke Kolose 3 ayat yang kelima. Silakan. Kolose 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oke, harusnya satu perikop, tapi Bapak Ibu perhatikan di situ, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, ketika masih jadi manusia lama. Matikanlah. Jadi kalau matikanlah ini harusnya nggak boleh muncul lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya kadang muncul. Nah, sekarang yang kedua Efesus 4 ayat yang ke mulai 17 ya Bapak Ibu. Efesus 4 mulai ayat yang ke 17. Itu 4 ayat 17, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, ayat 25 Bu. Lompat ayat 25. 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya, oke, makasih ya. Jadi ada dua kata, matikan dan buanglah, Bapak Ibu. Nah, ini kata Alkitab, tenses-nya itu terus-menerus, Bapak Ibu. Ya, sebagai manusia baru, terus-menerus harus mematikan, terus-menerus harus membuang. Oke, sampai di sini dulu bahasan tentang ahalu. Aku harus lahir baru. Saya serahkan kembali ke Pak Har untuk memimpin diskusinya. Sebelum saya lanjut, apakah pelayanan itu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Tim. Ya, sesuai yang tadi saya sempat sampaikan tentang pembahasan lahir baru ini, mungkin ada dari rekan-rekan yang masih ingin bertanya atau ingin ada apa ya istilahnya itu tidak jelas, ataupun mungkin masih ada yang ragu-ragu. Nah, ini kesempatannya. Silakan bertanya ataupun mau bagi komentar tentang masalah lahir baru ini. Saya persilakan. Ada di chat, Pak Haryono. Chatnya, apakah lahir baru itu sama dengan kasih mula-mula? Bentar ya, dari siapa ini tadi? Enggak. Pak Immanuel.
Ya, apakah lahir baru itu sama dengan kasih mula-mula? Mungkin sebelum Pak Tim bisa menjawab, atau yang rekan-rekan lain yang punya pendapat atau ingin kasih apa ya istilahnya itu pandangannya, silakan. Ya, mari Bapak Ibu silakan. Kalau semua menjawab nanti ini pasti sampai jam 12 malam Bapak Ibu. Ayo silakan. Jadi lahir baru apakah sama dengan kasih mula-mula ya? Silakan. Ya, kalau boleh saya yang nanggapi dulu, nanti bisa disambung yang lain. Eh, Lahir baru sama kasih mula-mula itu ya jelas, jelas beda ya menurut saya ya. Beda lah. Kenapa? Karena orang itu harus lahir baru dulu, dia baru punya kasih kepada Tuhan. Biasanya kalau kasih mula-mula itu kan kasih yang selalu berkobar-kobar ya, inginnya itu tetap apa segalanya untuk Tuhan. Nah kalau orang tidak lahir baru nggak mungkin dia punya kasih mula-mula itu. Ya, jadi beda ya. Bagi saya itu beda. Tapi orang itu harus lahir baru dulu, baru dia punya kasih mula-mula. Itu pendapat saya. Mungkin ada rekan-rekan yang lain sebelum nanti Pak Tim akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Silakan. Ada Bapak Ibu, itu Bu Sri di chat ya. Bukti sudah lahir baru, salah satunya. Punya kasih mula-mula. Ya, bukti sudah lahir baru. Makanya kita harus mengalami kasih mula-mula itu sebenarnya, Bos. Ya. Oke, silakan kalau ada yang lain menanggapi, Bapak Ibu, atau Ya, menambahi jawabannya. ya Pak, saya Silakan. coba tanggapi. Ya, Ya, kalau menurut saya itu kasih mula-mula itu adalah kasih yang kita miliki pada saat kita mulai bertobat. Jadi kita sudah menyadari dosa-dosa kesalahan. Intinya kita sudah bertobat gitu. Sedangkan melalui pertobatan kesadaran kita ini, kita bisa menyatu dengan Allah itu sendiri. Nah, kita basuh diri kita dulu, kita perbaiki dulu diri kita dulu, bertobat, baru kita bisa menyatu dengan kasih Allah itu. Begitu kalau menurut dari saya, Pak. Terima kasih. ya. Makasih, Uli. Silakan yang lainnya. Ya, saya mau tanya Pak Tim. Shalom semuanya, shalom Pak Tim. Shalom. Ya, Pak, dalam kasusnya Rasul Paulus, waktu dia dalam perjalanan untuk menangkap orang-orang Kristen, dia kemudian bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia jatuh dari kudanya, dari keledainya. Apakah itu merupakan event Rasul Paulus lahir baru? Atau masih ada waktu ke depan di mana dia kemudian mengalami lahir baru. Jadi waktu jatuh dari keledai itu dia buta, dia belum lahir baru. Nah, tepatnya kira-kira gimana Pak saatnya? Terima kasih Pak Tim. Ya, Pak Har, langsung. Ya Pak, langsung aja Pak, dijawab Pak. Oke, atau yang lain dulu mau sampaikan, boleh, saudara. Rohim, Bisa untuk apa itu silakan. menambahkan Ya, boleh, Rohim, boleh. ini untuk yang lahir baru sama kasih mula-mula. Kalau buat saya, ya menurut saya nih Pak ya, kalau lahir baru itu buat orang Kristen yang sudah lama. Mungkin dia dari kecil lahir perocot sudah Kristen, dia sudah menjalankan aktivitasnya sebagai orang Kristen, terus mungkin dia saat itu terpuruk, terus dia ditangkap sama Tuhan, terus terlahir baru. Terus dari lahir baru kan itu kan awal jadi orang baru. Kalau kasih mula-mula itu mungkin bisa jadi contoh kayak saya nih Pak ya. Saya kan baru Kristen kan 1 tahun jalan. Nah, saya juga merasakan terlahir baru itu karena kasih mula-mula ini Pak. Karena saya
saya kan orang Kristen baru 1 tahun jalan ini, belum ada 2 tahun juga sih. Saya 1 tahun jalan itu saya merasakan tuh kayak eh, karena kasih mula-mula itu saya tuh merasakan kayak saya tuh memang loh, dipakai Tuhan. Oh, kok Tuhan kok saya tuh merasakan saya tuh masih baru, tapi kok saya merasakan kayak saya tuh merasakan Roh Kudus yang dalam hati saya tuh eh, apa ya Pak ya? Saya tuh merasakan kayak gimana gitu loh. Eh, kamu tuh harus berjalan dengan sesuai dengan Roh Kudus. Roh Kudus tunjukkan ini, tunjukkan itu. Terus saya belajar, 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 belajar. Terus saya juga bertanya-tanya kepada orang yang membimbing saya. Ya gitu. Nanti kamu pasti merasakan kalau terlahir baru itu seperti itu. Kamu nanti akan kamu saat baru pertama masuk Kristen, kamu dibaptis dengan air. Terus kamu sekarang itu dengan dibaptis dengan Roh. Jadi rasanya memang seperti itu. Kamu akan menyangkal diri kamu sendiri, terus kamu juga akan meninggalkan hobimu sendiri. Semua itu akan terjadi dengan sendirinya karena Roh Kudus yang memimpin kamu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi, Bapak Ibu, kemarin saya sudah sampaikan, lahir baru itu bukan hanya dimengerti, dipahami, tapi dialami. Ya, nah, saudara kita Rohim sudah mengalami itu dari Kediri ya. Ada yang dari Pontianak juga, Bapak Ibu. Wah, ini jauh-jauh ini Kalimantan. Saudara Jempri ini dari Kalimantan, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan semua bisa kumpul di sini. Ya, jadi lahir baru itu langkah awal, saudara. Yang mula-mula. Ya, nah setelah itu memang akibatnya apa? Ya, bisa mengasihi Tuhan, semangat. Ya, itu yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu akibat atau bukti setelah dilahirkan baru. Ya, oke, Bu Yudhistia mau sampaikan? Tapi enggak, bagian lain Pak, biar yang tadi selesai dulu. Yang Oh, ya, ya gitu ya. Ada yang lain lagi? Saya serahkan ke Pak Har dulu. Ya, yang lain yang mau menanggapi masalah kasih mula-mula dan lahir baru itu, saya persilakan sebelum Pak Tim menjawab pertanyaan tadi. Kalau nggak ada, lanjut aja Pak Tim. Langsung disambung. Iya, jadi secara nggak langsung saya sudah menjawabnya ya Bapak Ibu ya. Saya harap bisa memahami. Jadi memang saling terkait dengan kasih mula-mula, saling terkait juga dengan perubahan hidup, pertobatan, penyangkalan. Wah itu betul. Yang tadinya hobinya A itu nggak dikehendaki Tuhan bisa apa istilahnya? Bisa putus ya, nggak mau melakukan lagi. Ada yang radikal begitu memang, tapi ada juga yang pelan-pelan Pak. Ada yang gitu ya, saudara. Ada yang radikal, stop, ya. Tapi ada juga yang pelan-pelan Pak. Proses ya boleh lah. Nah, tapi kelahiran baru itu ya satu kali. Nah, pertanyaan Om John tadi, Om Yohanes Sutektio, Rasul Paulus. Betul, di Kisah Rasul pasal 9 itu lahir barunya Rasul Paulus. Pengalaman secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Nah, pengalaman secara pribadi bertemu dengan Tuhan itu apa ya, melalui beberapa hal, peristiwa, Bapak Ibu, ya tidak satu peristiwa ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami apa ya ketika dilahirkan baru itu, saudara. Nah, itulah kelahiran barumu sebenarnya. Ya, jadi Paulus benar-benar dibuat takluk, ya tunduk sama hadirat Tuhan karena ada cahaya yang menyilaukan itu. Ya, sampai di situ Saulus kan bertanya, siapa engkau Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan Saulus menganiaya Yesus? Ya toh? Mungkin kita bertanya, kapan Saulus menganiaya Yesus? Di dalam akhir pasal kitab Injil, kita tidak menemukan Paulus muncul di sana. Ya toh, sebagai apa? Penganiaya Yesus. Tapi jangan lupa, Saulus itu salah satu anggota Mahkamah Agama, anggota Sanhedrin. Dan kita lihat anggota Sanhedrin, para rohaniwan itu, mereka bersatu untuk memperberat beban Yesus
akhirnya menjatuh Yesus dengan hukuman mati. Dan Saulus seorang yang tega. Betul ya, Bapak Ibu? Stefanus dilempari batu saja di Kisah Rasul 7:8 itu Saulus 7. Nah, jadi Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan? Waktu engkau jadi anggota Sanhedrin, engkau memutuskan Yesus dengan hukuman mati. Atau yang kedua, menganiaya anak Tuhan, orang Kristen. Yesus kan kepala, orang Kristen kan tubuhnya. Jadi kalau tubuh sakit, kepalanya juga ikut sakit. Nah, itu makna figuratifnya ya Bapak Ibu ya. Jadi benar Saulus mengalami kelahiran baru ya Kisah Rasul pasal 9. Oke, itu saya serahkan ke Pak Har. Ya, makasih untuk jawabannya Pak Tim. Silakan lainnya yang mungkin mau ngasih tanggapan lagi masalah kasih mula-mula dan lahir baru. Baik, kalau nggak ada lagi, Pak Tim bisa dilanjut lagi, Pak Tim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi, Halo, ya. Oh, Pak Jemri, yuk. saya bisa ngomong sebentar ya? Oh, Oh, boleh. silakan. Bisa on cam supaya yang lain tahu wajahnya, Pak Jemri. Oh ya, ini bisa lihat ya? Lihat. Shalom Pak, selamat malam. Shalom. Maaf, saya baru bergabung 30 menit yang lalu. Soalnya saya masih ada kegiatan yang lain. Saya senang pertama bisa mengikuti Zoom. Ini dosen saya ini, Bapak Tim, luar biasa. Saya senang bisa berjumpa walaupun hanya lewat Zoom ya. Kalau mungkin karena saya tidak mengikuti dari awal materinya ini, kalau mungkin saya bisa gambarkan saya pribadi. Ya, sebelum saya terlibat dalam pelayanan, dulunya ya saya hidup yang tidak benar. Jadi saya pun agak kaget ya, pertanyaan ini agak menjebak. Lahir baru, kasih mula-mula, kira-kira begitu ya. Nah, waktu itu saya dilayani oleh seorang misionari dari Filipina, lalu dibimbing dan menerima baptisan. Nah, pada waktu saya menerima baptisan itulah ada yang namanya kegerakan hati. Nah, saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga hati saya ini senangnya itu mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Begitu waktu saya di Manado, begitu ya. Jadi hampir setiap hari kerinduan hati saya itu mau bersaksi. Apakah itu yang disebut lahir baru lalu kasih mula-mula terjadi. Sehingga tadi Pak Tim katakan ada orang yang berubah secara radikal. Nah, mungkin saya salah satu yang mencoba untuk meninggalkan segala kehidupan secara radikal dan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Jadi saya pikir mungkin itu ya Pak Tim ya, apa yang disebut lahir baru dan kasih mula-mula. Nah, saya pikir itu dari saya Pak. Saya tidak perlu panjang lebar menjelaskannya. Atau bagaimana kira-kira ya? Yang jelas saya pikir lahir baru itu penting sehingga kehidupan orang di dalam imannya dia menjadi berkat karena pimpinan Tuhan. Sehingga ya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya pikir itu Pak. Itu. Ya, makasih. Silakan Pak Har. Ya, Pak Tim, silakan ditanggapi, Pak Tim. Oke. Jadi kalau menurut William Barclay itu perubahan radikal sampai ke akar-akarnya. Nah, gitu saudara ya. Sampai digambarkan begitu. Ya. Jadi benar-benar radikal yang tadinya ke kiri sekarang kanan. Yang tadinya ikut dunia sekarang ikut Tuhan. Tinggalkan segala sesuatu lalu ikut Tuhan. Nah, itu sederhananya. Ya, tapi sekali lagi di dalam perjalanan hidup, nah kadang-kadang kan nengok ke belakang ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Nengok ke belakang apalagi maaf ya, kalau orang Kristen itu pernah jatuh ke dosa A umpama ya, nanti akan timbul keinginan atau tergoda di dosa yang sama. Ya, gitu ya. Kecenderungannya begitu, saudara. Dosa B, ya nanti kecenderungannya ke sana. Makanya bersyukur Roh Kudus ada dalam hidup kita yang sudah melahirkan baru kita itu, yang menolong kita untuk melawan segala godaan itu, Bapak Ibu. Ya, tadi disinggung anak terhilang. Kalau anak terhilang itu kenapa kembali si bungsu itu ya, saudara? Karena pernah dilahirkan oleh keluarga itu.
Jadi anak bapaknya itu sudah. Ya. Jadi ada orang yang memang pertama sudah lahir baru, cinta mula-mula, kemudian tinggalkan Tuhan. Ada kan begitu, saudara? Tapi saya sangat percaya orang seperti ini kalau sudah dilahirkan baru, suatu saat pasti kembali. Ya, bisa jadi melalui penderitaan, kesulitan, ya seperti si bungsu itu kemiskinan, mau makan aja nggak bisa, baju juga nggak ada, teman-temannya semua meninggalkan, lalu bekerja sebagai upahan ya, menjaga kawanan babi. Waduh, itu penghinaan ya. Saudara orang Yahudi jaga kawanan babi, wah itu satu penghinaan. Puji Tuhan di situ sadar kan dia. Pertanyaannya siapa yang menyadarkan? Ada hamba Tuhan berkhotbah atau babi-babi berbicara? Nah, tiba-tiba dia sadar. Iya kan? Wah, di rumah bapakku banyak makanan. Karyawannya bapakku hidupnya enak. Aku menderita, kelaparan, gelandangan. Lalu dia berkata apa? Janji apa? Aku akan pulang kepada Bapa. Ya, aku akan tinggalkan tempat ini, kehidupan yang penuh dengan dosa ini, pergi ke Bapa, minta ampun, bahkan mengaku apa? Aku sudah tidak layak disebut anak Bapa. Aku sebenarnya sudah mati. Nah, itu loh Bapak Ibu. Jadi dalam proses hidup bisa jadi kita seperti anak bungsu itu. Tapi sekali lagi jangan coba-coba ya. Mungkin malam ini saudara berkata, oke, aku sudah lahir baru, ya wes setelah kelas malam ini aku mau hidup kembali ke kehidupan yang lama. Saudara, toh nanti aku akan kembali. Ya silahkan, kalau nggak kembali jangan salahkan saya loh. Kan nggak bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak usah coba-coba atau istilahnya mencobai, ya sudah. Sudah dilahirkan baru, masuk dalam anggota keluarga Allah, ya kita akan hidup taat apa yang diperintahkan oleh Bapa kita yang di surga. Ya, mungkin itu kesimpulan dari materi Selasa kemarin sampai malam ini. Ya, setelah ini kita mau bahas tentang apakah pelayanan itu, Bapak Ibu, yang kemarin ditanyakan Bu Yudhistia ya, Bapak Ibu. Oke, jadi apakah pelayanan itu, ya saudara, mengapa harus melayani? Ini harus kita ingat, ya. Bukankah sudah ada hamba Tuhan yang melayani? Nah, kalau jemaat melayani, lalu tugas hamba Tuhan itu apa? Nah, ini ada orang yang tanya ke saya begini, saudara. Nah, tujuan ada gereja, tujuan ada hamba Tuhan, itu kan memperlengkapi jemaat. Nanti kita lihat ayat ini, Efesus pasal yang keempat. Memperlengkapi jemaat untuk pembangunan tubuh Kristus. Ya, menuju kepada kedewasaan. Gitu kan? Nanti kita akan baca ayatnya. Ya, jadi mengapa harus melayani? Ya, supaya jemaat itu bukti sudah bertumbuh, sudah dewasa. Apa bedanya anak-anak dengan sudah dewasa? Kalau anak-anak ya maunya dilayani. Ya toh, saudara, fokusnya dirinya sendiri. Ya, egois itu anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, bukan hanya dilayani, mungkin sudah nggak mau dilayani, tapi maunya melayani dan fokusnya bukan diri sendiri. Ini harus kita ingat, saudara. Ya, jadi mengapa harus melayani? Karena jemaat itu sudah dewasa. Jadi harus melayani. Ya toh? Bukankah sudah ada hamba Tuhan yang melayani? Kemudian kalau semua jemaat melayani, lalu tugas hamba Tuhan itu apa? Masih banyak tugasnya Bapak Ibu. Ya, jangan dipikir tugasnya selesai gitu ya. Enggak, masih banyak tugasnya. Nah, jadi kita lihat ayatnya. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16 ada di layar ya. Yang berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, perhatikan ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau kita diberi jadwal pelayanan oleh gereja kita masing-masing, oleh gembala kita masing-masing, sebenarnya Bapak Ibu harus bersyukur. Gitu ya. Istilahnya ini hamba Tuhan apa ya? Dorong terus, bahasa Jawanya ngoyak-ngoyak terus gitu ya, Bapak Ibu. Memang ini dari Tuhan bunyinya begitu. Sebagai rasul, Paulus menyadari itu, saudara, ya bahkan ada 5 di situ ya, nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan guru. Untuk apa? Memperlengkapi jemaat orang-orang kudus itu untuk pekerjaan pelayanan,
Untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus nantinya. Nah, jadi kita ini dituntut Tuhan, terus apa yang kita lakukan? Ya, sebagai hamba Tuhan, memberi kesempatan kepada jemaat untuk melayani. Ya, saudara. Diperlengkapi, gitu ya. Jadi kalau semua jemaat melayani itu, waduh, itu luar biasa, saudara. Coba sekarang saudara pilih, ya, yang melayani ya hamba Tuhan A itu terus. Ya, saya masih ingat ketika pelayanan di suatu daerah Bapak Ibu ya, di kota kecil ya. Itu yang mimpin pujian Ibu Gembala. Yang doa Ibu Gembala. Ya toh, yang mau doa mau firman Tuhan ya Ibu Gembala. Yang khotbah Ibu Gembala. Loh, sampai doa terakhir Ibu Gembala. Ya ini gimana ini saudara ya, dari awal sampai akhir Ibu Gembala terus ya. Ya sudahlah. Nah, padahal jumlahnya ada 60 loh Bapak Ibu waktu itu ya saya hadir gitu ya saudara. Ada 60-an. Ya suaminya sakit jadi tidak bisa melayani, akhirnya Ibu Gembala yang berperanan terus. Ya, kok nggak dilibatkan jemaat yang ada 60 itu, saudara? Ya ini sebenarnya pelayanan yang gagal menurut saya. Kalau di mata Tuhan, apalagi Paulus, oh enggak, saudara. Makanya dia kan memerintahkan kepada Timotius dan Titus. Kalau saudara baca dua surat ini, Timotius dan Titus, itu kan terkenal dengan surat pengembalaan. Di situ Paulus apa? Mendelegasikan. Dia berpesan kepada Timotius, percayakanlah pelayanan ini kepada orang yang dapat dipercayai. Nah, orang-orang nanti mempercayakan pelayanan itu kepada orang lain lagi. Ya, sama seperti Tuhan mempercayakan pelayanan kepada Paulus, Paulus mempercayakan kepada Timotius, Timotius mempercayakan kepada penatua-penatua, penatua-penatua mempercayakan pelayanan itu kepada jemaat. Terus seperti itu, Bapak. Nah, jadi sekali lagi tugas kita memperlengkapi, kelas ini juga hadir untuk memperlengkapi Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang nggak bisa masuk STT, kenapa? Terkendala biaya. Yang kedua, tugasnya banyak, nggak sempat buat tugas ya. Mungkin ada yang alasan begitu loh, saudara. Ya, nggak ada dana. Kalau dana mungkin bisa dicari beasiswa, sponsor. Tapi kerjakan tugas itu yang nggak bisa digantikan oleh orang lain karena kesibukan bekerja, katakanlah. Ya sudah, kelas ini tempatnya bagi saudara. Wis nggak ada tugas, Bapak Ibu. Ya, pokoknya hadir saja, nanti kalau 12 kali masuk dapat sertifikat. Loh, ya ini harapan ya Bapak Ibu ya. Saya seperti itu. Lalu setelah selesai di periode pertama Bapak Ibu langsung pelayanan membantu gereja masing-masing jadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Nah ini hamba Tuhan kelas kami memperlengkapi saudara. Kemudian, nah ayat 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Saya berharap Bapak Ibu yang ikut sudah melayani Tuhan, sudah bukan anak-anak lagi kan? Anak-anak rohani ya, anak-anak yang masih apa kerohaniannya masih anak-anak maksudnya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang banyak rupa-rupa angin pengajaran yang aneh-aneh kan. Nah, saya dan saudara harus tahu, oh ini pengajaran aneh, oh ini pengajaran yang nggak sesuai Alkitab. Jangan sampai kita masih nggak tahu itu sesuai kebenaran apa tidak. Oh ini bahaya, berarti masih anak-anak saudara. Belum bisa menguji mana yang benar, mana yang salah. Ya, tapi saya berharap Bapak Ibu sudah bukan yang itu. Sehingga kita bisa melihat ajaran tidak diubah-abingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka satu. Biasanya dibungkus, dikemas dengan perkataan apa gaya menyampaikan ya saudara, tapi isinya lain semua. Ya hati-hati ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ini tujuannya memperlengkapi jemaat. Nah, kalau begitu apa fungsi hamba Tuhan? Ada satu kata yang menarik tadi, memperlengkapi. Kata Yunaninya adalah katartismon. Hamba Tuhan di situ siapa? 5 jabatan tadi. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Memperlengkapi jemaat. Katartismon. Artinya ini istilah kedokteran menyambung tulang yang lepas. Gitu ya. Memperlengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Kenapa tubuh Kristus harus dibangun?
karena Kristus sebagai kepala satu, tubuhnya harus satu. Nah, salah satunya ya kesatuan gereja, kesatuan jemaat, Bapak Ibu. Ya, kemudian, nah, kesatuan iman dalam Yesus bukan iman plus atau iman minus ya, Bapak Ibu. Ya, sudah dalam Yesus. Pengetahuan yang benar tentang Kristus, nah itu tujuannya kedewasaan penuh. Buktinya sudah dewasa, dapat meneliti ajaran, tetap berpegang teguh pada kebenaran, terus membangun diri di dalam kasih. Nah, ujung-ujungnya praktek kasih yang bisa dialami oleh sesama kita. Nah, sekarang bentuk pelayanan. Nah, ini mulai masuk, saudara. Jadi apakah pelayanan itu memang yang terjadi, yang kita lihat itu adalah bentuk pelayanan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama pelayanan mimbar ya. Itu kan bentuk pelayanan. Kemudian diundang ke sana kemari, entah main musik, entah memimpin pujian, entah berkhotbah, ya, terus pelayanan di berbagai tempat. Nah, sebenarnya semuanya itu bukan esensi dari pelayanan itu sendiri. Jadi sebenarnya itu bukan pelayanan itu sendiri, tapi itu bentuk pelayanan. Seperti malam ini saya mengajar, ya itu bentuk pelayanan. Saudara melayani di luaran, nah itu bentuk pelayanan. Jadi sesungguhnya pelayanan itu apa ya? Nah, ada satu ayat ini Bapak Ibu. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 11. Terutama ayat 7 ayat 8 ya. Jika pelayanan, Paulus mengatakan, yang memimpin kepada kematian, yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu, datang dengan kemuliaan, sehingga orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa, karena kecemerlangannya, sekalipun akhirnya pudar juga. Saudara masih ingat ini peristiwa apa ini, saudara? Masih ingat? Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, bawa 10 hukum, ya toh, saudara, dengan 2 loh batu itu, orang Israel tidak tahan melihatnya karena wajah Musa bercahaya, sehingga sampai ditutupi ya. Kalau nggak salah ini 2 loh batu yang kedua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dihancurin karena Israel menyembah patung lembu emas, Keluaran 32. Kemudian Musa suruh naik lagi, kemudian bawa 2 loh batu lagi yang baru, saudara, itu mulianya luar biasa. Ya, dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru ditunjukkan ayat yang ke-8. Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Kalau Bu Yustia bertanya, apakah pelayanan itu? Jawabannya adalah pelayanan roh. Guru besar ya, pelayanan Roh Kudus. Pelayanan yang melebihi kemuliaannya dengan pelayanan perjanjian lama. Ini yang kita lihat, saudara. Nah, seperti apa? Coba kita baca berikutnya. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, perjanjian lama, jawab Musa. Yang kedua, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi pelayanan roh itu, pelayanan yang kita lakukan, saudara, dikatakan lebih mulia dibanding yang lama karena memimpin kepada pembenaran. Kalau yang PL memimpin kepada penghukuman. Banyak yang binasa, saudara-saudara. Ya, orang Israel di padang gurun, banyak yang mati. Makanya lahirlah generasi kedua di kitab Yosua. Orang-orang yang lahir di padang gurun. Akhirnya disunat di situ, di Yosua pasal yang ke-5. Kalau saudara baca. Ya. Lalu 10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, dulu sudah dianggap mulia. Tapi jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, tidak mulia lagi. Jadi dibanding dengan pelayanan roh, pelayanan lama, dalam PL tidak ada apa-apanya. 11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, ya wajah Musa bercahaya, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu, yaitu pelayanan roh, disertai dengan kemuliaan. Jadi secara definisi, apakah pelayanan itu? Jawabannya adalah pelayanan roh. Itu yang pertama. Apa artinya pelayanan roh? Pelayanan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ini yang pertama kali Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yaitu ketika saya dan saudara dilahirkan baru. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, kita harus mengalami yang namanya pelayanan roh sebelum kita melayani pelayanan mimbar atau melayani apapun di bidang apapun. Amin. Nah, seperti apa? Diingat kembali
mampu percaya Yesus, masih ingat ketika lahir baru, sama dengan juga sudah diselamatkan, yakin, ya. Memang ada dua kata ya, sudah dan akan. Kita sudah diselamatkan. Ini bahasanya Paulus ya, saudara-saudara ya. Bahkan Paulus mengatakan apa? Kewarganegaraanmu adalah di dalam surga. Itu konteksnya kapan? Bukan besok atau akan, tapi sekarang, saudara. Dengan kata lain, kita penduduk surga. Iya, tapi belum juga karena kita belum meninggalkan dunia ini, saudara. Jadi kita sudah diselamatkan, besok ya istilahnya kita akan diselamatkan. Ini bahasanya Paulus. Jadi sudah dan akan. Jadi harus punya keyakinan itu, iya. Karena yang menjamin bukan manusia. Yang menjamin adalah Tuhan sendiri. Ini yang harus yakin. Memang. Nah setelah itu apa? Roh Kudus menguasai hidup kita. Pasti hidup dipimpin roh, kedagingan kan gitu ya Bapak Ibu. Roma itu sangat jelas pasal 6, pasal 8. Kemudian berikutnya apa? Pelayanan kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Memang harus belajar. Bahkan kalau di akademik itu harus S1, S2, S3 katakanlah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, yang satu ini tidak boleh dilupakan. Yaitu mengandalkan hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus. Sebab kalau tidak mengandalkan itu, ya nggak ada artinya, saudara. Ya, apa bedanya dengan yang lain yang sama-sama akademis katakanlah? Ada S1, S2, S3 ya boleh. Tapi yang membedakan di dalam konteks pelayanan kita, Roh Kudus yang bekerja. Itu soal pelayanan roh. Terus yang kedua, apakah pelayanan itu? Jawabannya yang kedua, pelayanan pendamaian. Coba kita baca ya. Seorang boleh baca 2 Korintus 5. Nanti setelah itu boleh didiskusikan ya, Bapak Ibu. Saya selesaikan materinya kurang sedikit. 2 Korintus pasal 5 mulai ayat 18, 19 dan 20. Silakan seorang baca. 2 Korintus 5, 18, 19 dan 20, Saudara. 2 Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat 19 dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, makasih Bu Sukesi. Jadi yang kedua, apakah pelayanan itu pelayanan pendamaian? Yang pertama, damai dengan Allah. Sudah ya, waktu kita lahir baru. Kita alami secara pribadi, Bapak Ibu. Damai dengan Allah. Ya, Allah yang mendamaikan. Ya, melalui Kristus anaknya. Yang kedua, kita damai dengan diri sendiri. Apa artinya? Saya beri contoh di situ Yesaya pasal 6 ayat 57 dan Lukas pasal 5 ayat 8. Masih ingat ini tentang pemanggilan Yesaya. Ini aneh ya. Biasanya kalau Tuhan memanggil, kisahnya di pasal 1 ditulis, betul? Tapi khusus Yesaya, saudara lihat, panggilannya di pasal 6. Loh, berarti waktu dia berkhotbah, Yesaya pasal 1 sampai pasal 5, yang mengutus dia siapa ini? Khotbahnya keras, Bapak Ibu. Ya. Apakah dia belum dipanggil Tuhan lalu melayani Tuhan? Kalau kita baca Yeskiel, Yeremia, itu di pasal 1 tentang panggilan dua nabi ini. Benar ya, saudara? Tapi khusus Yesaya, tidak.
pasal 1 sampai pasal 5 dia sudah melayani khotbah dengan keras. Pasal 6 dipanggil. Nah, apakah dia baru dipanggil atau sebelum dipanggil sudah melayani? Oh enggak. Ini yang disebut dengan damai dengan diri sendiri, itu pertobatan teologis ya istilahnya. Ya, maksudnya apa di situ? Dia melihat Tuhan yang duduk di atas tahta di bait suci ya, para serafim itu memenuhi. Terus setelah itu apa saudara? Yesaya gentar menghadapi Tuhan. Kemudian dia berkata, aku manusia celaka. Aku seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis juga, bangsa yang berdosa. Loh, najis bibir sudah berkhotbah di pasal 1 sampai pasal 5. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Serafim itu mengambil bara api dengan penjepit, lalu disentuhkan ke bibir, ke lidah Yesaya, sehingga Yesaya kudus dikatakan. Sekarang ini menyucikan mulutmu, dan setelah itu Yesaya dapat tugas yang baru. Karena Tuhan berkata, siapakah yang harus kuutus? Lalu Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bukan ini aku Tuhan, utuslah dia. Gitu ya, saudara. Ini aku Tuhan, utuslah A, B, C. Oh enggak, saudara. Damai dengan Allah, bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan atau lahir baru, lalu damai dengan diri sendiri, artinya apa? Menyadari dirinya orang berdosa, sama seperti Lukas 5 ayat 8, Petrus sepanjang malam enggak dapat ikan, Yesus memerintahkan akhirnya dapat ikan, harusnya Petrus berterima kasih, malah usir Yesus ya. Guru, pergilah, karena aku ini seorang yang berdosa. Loh, harusnya dia berterima kasih karena nasihatnya dituruti, dapat banyak ikan, dibawa pulang untuk menghidupi keluarga, tapi dia malah usir Yesus, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Artinya apa? Petrus, saya tahu, sedang berhadapan dengan siapa? Yaitu pribadi Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya dan saudara harus menyadari bahwa diri kita ini orang berdosa. Ini harus kita ingat. Kita bisa dipakainya hanya semata-mata karena anugerahnya. Setelah damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, Bapak Ibu. Tidak memiliki musuh. Ya toh? Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka lah yang disebut anak-anak. Dan yang terakhir, dapat mendamaikan yang sedang bermusuhan. Ibrani juga mengatakan, hiduplah damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Itu pelayanan pendamaian. Jadi kalau ditanya apakah pelayanan itu, yang pertama pelayanan roh, yang kedua pelayanan pendamaian. Yang ketiga, Bapak Ibu, pelayanan kasih. Ya, 2 Korintus 8 ayat yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai 35. Coba kita lihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-7, saya baca ya. Karena itu sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, saya bacakan terjemahan baru edisi kedua. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Pelayanan roh, pelayanan pendamaian, pelayanan kasih. Seperti jemaat Makedonia. Kalau saudara baca sejarahnya, jemaat ini sebenarnya tidak berkelebihan. Boleh dikatakan jemaat ini miskin, saudara. Tapi bisa mensupport gereja di Yerusalem. Nah, yang terpenting bukan materinya yang disupport, tetapi hatinya yang penuh dengan kemurahan itu loh, saudara. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan kasih. Kalau materi, dana kan bisa dicari, Bapak. Tapi kalau hatinya tidak didasari dengan kasih, hati yang berkemurahan, kan sulit. Betul ya? Walaupun punya materi banyak, tapi kalau hatinya tidak disentuh oleh kasih, bisa rela berkorban apa tidak, Bapak Ibu? Tapi sebaliknya kalau hatinya sudah disentuh dengan kasih, Bapak Ibu, ya nggak tahu caranya gimana, pasti Tuhan buka jalan ya. Walaupun tidak dari uangnya sendiri, bisa jadi uang orang lain, artinya bisa menjadi saluran berkat untuk menyampaikan. Kalau bukan untuk kepentingan diri sendiri, nggak masalah ngomong, Bapak Ibu. Kan ini untuk kepentingan orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan pelayanan kasih.
Kan dikatakan apa jemaat Makedonia? Dalam penderitaan mereka bersuka cita. Ini kalau hatinya tidak disentuh oleh kasih Tuhan, kan nggak mungkin ya. Dalam kemiskinan mereka kaya dalam kemurahan. Ya, oke, apalagi kelebihan mereka mencukupkan kekurangan supaya ada keseimbangan. Jadi kalau begitu, apakah pelayanan itu pelayanan roh, pelayanan pendamaian, pelayanan kasih? Sampai di sini saya kembalikan ke Pak Haryono. Ya, terima kasih Pak Tim untuk uraiannya. Baik, saya persilakan rekan-rekan yang masih belum jelas atau ingin menanyakan sesuatu, saya persilakan. Silakan. Ya. Malam Pak Tim. Ya, Pak Indrawan dulu ya. Silakan Pak Indrawan. Malam Pak Tim. Tadilah ada yang ditanyakan mengenai kasih mula-mula. Ya. Apa nanti ada hubungannya dengan pelayanan kasih ya Pak ya? Tolong dijelaskan pelayanan kasih mula-mula. Karena di Wahyu yang kita belajar di sekolah minggu tak pernah dikatakan di Wahyu 2 Pak ya. Wahyu 2 ayat 4 ini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kasih mula-mula itu apa? Gitu loh. Apa hubungannya dengan tadi yang dibicarakan dengan Pak Sapa itu ada hubungannya dengan lahir baru. Gitu. Ya, terima kasih Pak Tim. Langsung Pak Tim. Ya, oke. Puji Tuhan ya. Nah, di surat Wahyu memang ditegur dengan keras, yaitu jemaat Efesus ya. Aku mencela engkau karena aku telah mendapati engkau meninggalkan kasih yang semula. Bertobatlah, jika tidak, kemudianmu akan diambil orang lain. Diberikan kepada yang lain. Ya, halo? Oke. Nah, saudara, kita lihat kalau yang di Efesus itu konteksnya apa, saudara? Kehilangan kasih. Definisinya apa sih kasih mula-mula? Dulu ada mahasiswa yang bahas tentang kasih mula-mula ini. Ya, apa kasih mula-mula? Bahasa sederhananya apa? Kasih masa muda, saudara. Ayo, ada yang pengantin baru ini? Nah, bedakan pengantin baru dengan sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun, saudara. Ya, harusnya memang terus berkorban. Makanya sampai Tuhan mengatakan apa? Kamu tidak boleh kehilangan cinta masa muda istilahnya. Itu sebenarnya sama dengan bahasa perjanjian baru cinta mula-mula. Kasih istrimu pada masa mudamu. Ya, artinya apa? Cinta mula-mula waktu muda, waktu pengantin baru itu terus berkorban sampai keduanya dipanggil oleh Tuhan sebenarnya. Nah, itu definisinya ya, saudara. Nah, tapi kalau di dalam Efesus itu apa, saudara? Masih ingat? Ini juga ditegur oleh Tuhan kan? Di kitab Injil itu siapa yang ditegur Tuhan dengan keras itu? Kamu daunnya banyak tapi nggak ada buahnya. Pohon ara yang tidak berbuah itu loh Bapak Ibu. Daunnya banyak, Yesus ingin makan karena perutnya lapar, tapi satu buah pun nggak ada. Nah, artinya apa? Di situ ada orang Farisi ahli Taurat ya. Mereka berlimpah-limpah di dalam daun keagamaan, rutinitas, tapi mereka mandul dalam buah kebenaran. Hatinya, nah bibirnya memuliakan aku katanya, tapi hatinya jauh daripadamu, penuh dengan kemunafikan. Berarti kalau mau jujur, kapan jemaat itu kehilangan kasih mula-mula? Kapan kita juga, pelayan Tuhan juga kehilangan kasih mula-mula ketika kita melayani Tuhan, tapi tanpa dasar mengasihi Tuhan. Nah, kalau ini perlu KKR, karena dikatakan sudah jatuh sangat dalam. Saudara, perlu bangun. Ya, perlu KKR, saudara. Ya, malam hari ini juga anggaplah seperti KKR, kalau kita mungkin sudah mulai hati kita tawar ya, kita sudah nggak cinta mula-mula lagi ya, karena sudah
rutinitas dan lain sebagainya. Kalau nggak melayani nanti sungkan, kalau nggak melayani nanti jadi bahan omongan, nah bahaya itu, saudara. Itu sudah bahaya sebenarnya. Ya, ini skop saudara, pribadi-pribadi di dalam keseluruhan jemaat bisa juga sampai ada istilah bosen di gereja ini. Wah, hati-hati saudara. Ya, sebenarnya orang Kristen ini ibadahnya sudah penuh variasi loh, tapi kok ya masih bosen ya. Coba kalau kita lihat saudara kita yang non-Kristen, waktu mereka beribadah gimana kira-kira? Ya, gayanya liturginya, coba kalau mau jujur. Kita kan sudah bebas toh, saudara. Alasannya apa? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Wah, pakai ayat lagi. Tapi kenyataannya bosan juga. Nah, sebenarnya bukan yang di luar sebenarnya yang membosankan, tapi dirinya yang sudah mulai tawar. Makanya kita kembali bertobat. Dan saya percaya kalau sudah lahir baru, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Diingatkan oleh berbagai hal, berbagai masalah, berbagai apa saja yang ada di sekeliling kita. Melalui firman Tuhan apalagi, itu pasti mengingatkan kita untuk kembali. Ya, itu Pak Hendrawan. Saya serahkan Pak Har. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mau tadi tanya, ya silakan. bisa enggak dijelaskan ya, yang dimaksud dengan pelayanan roh itu semacam pelayanan apa? Semacam kayak apa, penyembuhan, mengusir setan, atau mbak renungan. Lalu pelayanan pendamaian itu apa? Yang jelas gitu, keseharian di dalam pelayanan. Kayak pelayanan kasih tadi saya melihatnya sudah jelas seperti memberi makan, keuangan, semacam gitu. Kalau yang roh dan pendamaian itu seperti apa ya? Tolong diperjelas sehari-harinya. Iya, langsung Pak Har. Ya, langsung aja Pak. Ya, oke. Maaf kalau kurang jelas ya. Boleh dijelaskan lebih lagi. Yang lain lagi boleh menambahkan ya. Jadi pembedaannya begini. Kalau pelayanan roh itu untuk masing-masing pribadi, Bu Emi. Harus mengalami itu. Pribadi. Yaitu Roh Kudus yang melahirbarukan dia. Itu kan pelayanan roh namanya. Yang tadinya orang berdosa, disadarkan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi pribadi, Bu Emi. Dan kita semua harus mengalami. Lalu yang kedua, pelayanan pendamaian. Pribadi dan berdampak ke orang lain, Bu. Ya, secara sederhana ya mendamaikan orang yang sedang bermusuhan. Gitu kan. Kalau damai dengan diri ya menyadari, nggak sombong ya, bahwa dia orang berdosa. Bisa dipakai Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, itu anugerah. Nah, setelah itu apa? Kita aplikasikan kepada sesama, Bu. Kita boleh menjadi pendamai, boleh juga mendamaikan, ya bukan troublemaker ya saudara, pembuat masalah dimanapun, tapi justru kehadiran kita itu menyejukkan. Sehingga orang lain melihat, oh kamu orang Kristen, pantes, oh kamu anak-anak Tuhan Yesus ya, karena Yesus itu Raja Damai. Jadi kamu harus pembawa damai. Gitu Bu Emi, sederhananya. Oh, Ya. iya Pak, makasih. Itu bukan berhubungan dengan kita ambil pelayanan apa, umpama terima tamu apa, bukan, tidak ada hubungannya ya Pak ya. Pelayanan roh itu ya maksudnya untuk diri sendiri, gitu Iya, tak? betul. Itu tadi yang di awal Bu, kegiatan pelayanan gitu tadi. Asal Soalnya gini, soalnya gini, khotbah. saya ini ada seorang artis itu dia sudah jadi kayak bisa berkhotbah apa-apa, terus ujung-ujungnya dia bisa pindah kepercayaan gitu. Apa itu nggak ada hubungannya dengan pelayanan roh gitu, Pak? Ya, betul. Ya, jadi Rohnya nggak yang ada. oke, ini pertanyaan bagus ya. Apa Roh Kudusnya nggak ada? Jawabannya apa? Roh Kudus itu sekali masuk, keluar lagi nggak Bapak Ibu? Apa keluar masuk? Nggak. Roh Kudus itu sekali masuk, dia tinggal selamanya. Ya toh? Terus yang ada apa ketika orang Kristen berdosa atau seperti itu, menduka citakan Roh Kudus dan memadamkan Roh Kudus. Dan dia bisa memadamkan Roh Kudus lama sekali. Akhirnya seperti anak terhilang, Bu ya. Si bungsu itu Lukas 15.
Tapi karena pernah dilahirkan oleh keluarga itu, suatu saat pasti kembali. Ya, kan mereka masih hidup toh, berarti ada kemungkinan untuk kembali kan. Yang meninggalkan Tuhan tadi itu kan untuk sementara, meninggalkan iman untuk sementara. Bagaikan anak bungsu tadi yang terhilang pergi ke negeri yang jauh, hidup dalam dosa, pelacuran dan lain sebagainya. Tapi kan suatu saat kembali melalui peristiwa apa? Roh Kudus yang menyadarkan. Gitu, Bu. Ya Pak, makasih. Ya. Oke, yang lain mau menambahkan silakan. Saya kembalikan ke Pak Har dulu. Ya, silakan lainnya yang mau ngasih tanggapan atau mau bertanya masalah lain, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Bu Maria. Enggak, saya mau ini kasih pendapat soal yang kasih mula-mula. Kalau koreksi ya Pak Tim, saya bener apa enggak? Kalau menurut saya kasih mula-mula itu kasih di mana kita pertama kali berjumpa sama Tuhan. Kita kita berjumpa sama Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita, dan kita akhirnya kasih itu timbul dalam hati kita, dan kasih itu akhirnya membawa kita memperbarui diri kita, di mana kita akan menjadi lahir baru. Kalau menurut saya kasih mula-mula itu seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Tim. Pak Har. Iya, oke. Yang lainnya silakan. Saya Pak Haryono. Oke, silakan. Ya, yang kasih mula-mula itu sebenarnya kalau dari yang Wahyu pasal 2 ayat 4 itu kan dikatakan first love, ya, first love. Jadi sebenarnya love-nya itu agape gitu. Jadi pada saat kita meninggalkan kasih mula-mula itu kita meninggalkan kasih yang berbeda dengan agape. Gitu. Jadi kasih yang berbeda, kasih yang sudah tidak pada kualitas agape. Jadi makanya Tuhan menegur kasih mula-mula. Ya sebenarnya istilah kasih mula-mula itu nggak ada di Alkitab. Istilahnya first love itu kasih yang semula kan gitu. Diterjemahkan di Wahyu itu kasih yang semula. Ya, jadi nggak ada kasih mula-mula, kasih tengah, kasih akhir gitu nggak ada. Sebenarnya ingin mengatakan kasih agapemu itu udah nggak ada. Nah itu kasih yang kualitas yang berbeda. Jadi kasih apa? Nggak tahu kasih apa itu. Makanya disuruh kembali kepada. Nah tadi yang ditanya Bu Emi tadi yang pelayanan roh itu yang memang pelayanan yang berdasarkan dan berlandaskan oleh karena roh gitu. Ya. Motif-motifnya itu karena Roh Kudus gitu. Karena dorongan Roh Kudus. Jadi dari roh kepada roh gitu. Pelayanan yang dari roh kepada roh. Kenapa Galatia disebut engkau mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging gitu. Nah ini yang kita harus waspadai gitu. Ya, jadi jangan sampai kasih mula-mula yang disebut tadi ditinggalkan itu karena memulai dengan roh, dengan kasih Tuhan, tapi mengakhiri dengan daging. Nah itu pelayanan yang harus diwaspadai. Ya mungkin itu tambahan saya Pak Haryono. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Nah, sekarang hamba Tuhannya ada 2. Ya. Oke, yang lain silakan. Lengkap jawabannya. Oh banyak ini semua hamba Tuhan ini ada gembala-gembala. Oh iya dah. Silakan absen Bapak Ibu ya, diklik di chat room, absennya sekarang pakai klik di sana. Di Google.com ya. Sudah dikirim Pak. Sudah tinggal diklik aja absennya ya. Udah. Okay. Ya, makasih yang sudah absen. Silakan yang lain menambahkan. Ayo, ini beberapa Bapak Ibu Saudara dan gembala-gembala ya. Silakan. Silakan. Shalom. Saya mau tanya Pak Tim. Iya. Saya ya Pak Tim. Oh ya Bu, Yudhistia.
sebelum menjelaskan apakah pelayanan, saya mau ya sharing begini. Sehari-harinya saya ya ada pedoman patokan bahwa saya harus melakukan kebenaran Tuhan. Ya puji Tuhan ya, ini Roh Kudus yang pimpin punya pikiran untuk sehari-hari bahwa saya harus melakukan kebaikan, kebenaran Tuhan. Jadi saya membuat pedoman apa yang saya lakukan mau yang kebenaran Tuhan, dan doanya minta Roh Kudus yang pimpin untuk bisa melakukan kebenaran Tuhan. Dan penjelasan Pak Tim, apakah saya bisa mengatakan bahwa itu pelayanan? Jadi semula saya kan belum tahu ini pelayanan apa enggak, karena saya pedoman untuk diri saya harus melakukan kebenaran Tuhan. Kemudian tadi disempurnakan lagi oleh Pak Tim waktu penjelasan awal bahwa kita melakukannya harus dengan pikiran bahwa kita melakukannya ini untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi bisa kita harus lakukan secara serius dengan pikiran bahwa ini dilakukan untuk Tuhan. Itu tadi menjadi lebih lengkap pada saya. Kemudian setelah penjelasan mengenai pelayanan, apakah bisa saya katakan adalah pelayanan roh? Karena saya minta pimpinan Roh Kudus, minta berbuat kebenaran sedapat mungkin, kan kita tidak mau berselisih dengan orang. Nah, apakah itu pendamaian? Terus apakah itu suatu pelayanan kasih? Maksudnya tidak mau tengkar sama orang, atau kita tidak mau menyimpan perselisihan dengan orang. Apakah itu bisa disebut pelayanan pada yang saya lakukan sehari-hari ini? Gitu, Mbak Dim. Langsung, Mbak Tim. Iya, jawabannya Ibu sudah melakukan semua pelayanan itu tadi, Bu. Iya kan? Jadi sudah dikategorikan melayani. Cuma awalnya saya kan sungkan bilang saya melayani. Padahal itu sehari-harinya yang wajar untuk lakukan. Sungkan Pak bilang saya melayani itu, Pak. Ya memang ya gimana ya? Ya memang sungkan ngomong. Biar orang lain lah yang menilai, atau terlebih Tuhan yang menilai, Bu. Gitu ya. Enggak usah kita yang ngomong, aku melayani lo apa ya, enggak usah lah. Gitu ya. Ya. Oke. Ya, yang lain tadi siapa? Pak Karjo ya? Karjo mungkin. Ya, silakan Pak Karjo. Halo. Ya Pak, salam. Ya, salam. Ya, ini saya tanya Pak Tim ini. 2 Korintus yang pasal 5 itu, ya, soal masalah pelayanan perdamaian. Ya. Dalam perjalanan pelayanan perdamaian di sini, kalau kita lihat di dalam ayat 18-19 ini memang cukup jelas itu.
Tapi dalam penutup ini, Pak, di dalam ayat 21 khususnya, saya mau tanya ini, ya. Dan yang dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Di sini ada kata telah dibuat menjadi dosa karena kita, ya, karena kita orang berdosa. Ayat bagian B ini tidak terlalu sukar supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini pengertiannya gimana, Bu? 2 Korintus 5 ayat 21 itu. Ya, langsung Pak Har. Langsung aja Pak, jawab. Ya, saya ulang ya, ayat 21, 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita, supaya dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi yang membuat Kristus itu menjadi berdosa adalah siapa? Allah ya. Jadi istilahnya dosa kita semua itu ditimpakan kepada Kristus ketika Kristus mati di atas kayu salib. Jadi Allah Bapa tidak melihat Kristus yang apa istilahnya ya, anaknya yang suci, tapi melihat dosa kita. Makanya seolah-olah dia tega anaknya mati di atas kayu salib, gitu ya, saudara. Karena betul dosa kita yang dilihat oleh Bapa itu, ya toh. Sampai ada istilah apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah itu apa maknanya, saudara? Ya, supaya Yesus bisa mati. Yang kedua, Allah melihat dosa, muak melihat dosa itu, seolah-olah meninggalkan. Itu Pak Karjo. Ya makanya kita bersyukur, ya toh. Sekarang kita boleh dibenarkan oleh Kristus. Jadi karya Kristus itu luar biasa, saudara. Karya Kristus itu luar biasa, gitu ya. Ya oke. Siapa Pak Jemri mau nambah? Nambah apa Pak? Ya saya mungkin gini Pak, ya saya senang Bapak menjelaskan itu apakah pelayanan itu tadi disampaikan 3. Kalau saya melihat pelayanan itu secara umum saja Pak. Nah di kesempatan ini saya mau bersaksi begini. Saya sekitar 2 tahun lalu saya masuk ke salah satu daerah dan di situ tidak ada gereja. Saya waktu itu dengan teman-teman setelah ya pulang, lalu hati saya ini tergerak Pak. Ya tergerak karena apa? Karena saya tidak punya kesempatan banyak waktu orang-orang di sekitar situ, khususnya anak-anak pada waktu itu. Lalu hati saya ini semacam tertuduh begitu ya. Tertuduh tuh begini. Kenapa kamu punya kesempatan tapi tidak melayani, kira-kira begitu. Nah, pada akhirnya saya mengambil satu keputusan, saya cari waktu tersendiri, saya pergi, saya nginap ke tempat kawan itu, karena di situ tidak ada gereja. Lalu ada pun gereja tapi begitu jauh Pak ya. Ada pun gereja begitu jauh dan itu kan gereja Katolik yang tidak terjangkau di tempat itu. Saya pergi, saya bermalam, lalu saya menginap, saya kumpulkan besoknya anak-anak. Ada sekitar 20-an anak. Begitu ya. Saya ajar mereka menyanyi, saya ajar mereka berdoa, saya ajarkan mereka tentang firman Tuhan. Nah setelah selesai saya lakukan pelayanan itu, saya pulang, hati saya tenang. Kira-kira itu pelayanan yang saya maksud, yang bisa saya bagikan. Lalu Pak Tim tadi kan menjelaskan secara bagian-bagian apa itu pelayanan kasih, apa itu pelayanan roh, begitu ya. Kalau dari segi saya, pelayanan itu memang cukup luas Pak. Nah kesaksian yang tadi itu, sehingga pelayanan itu saya lakukan. Kenapa ya? Mungkin tadi karena dorongan Roh Kudus itulah yang membuat saya harus pergi kembali lagi. Ya, berkorban waktu, berkorban materi, tinggalkan sejenak, ya pergi. Setelah itu selesai, pulang hati saya damai Pak, hati saya tenang. Lalu berpikir saya begini, saya percaya benih firman Tuhan yang ditabur itu pasti tidak akan pernah sia-sia. Begitu ya. Maka saya salah satu moto prinsip saya melayani, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Begitu. Ya, tidak Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Itu juga pelayanan. Luas ya. Ya, Oke. Pak. Ya. Saya serahkan Pak Har.
Ya, silakan lagi yang lainnya yang mungkin ingin berbagi atau mau menanyakan lagi sesuatu. Saya Silakan. mau tanya sesuatu. Ya, silakan Bu. Tadi jelaskan mengenai jalan lebar dan jalan sempit. Itu kan untuk hal keselamatan. Nah, apa dan yang penting adalah dalam Kristus. Apakah artinya biarpun jalan sempit, biarpun jalan lebar, semuanya dalam Kristus. Tapi yang satu jalan lebar binasa, yang jalan sempit yang keselamatan. Nah, apakah ini perjuangan ya? Maksudnya kita yang melakukan, tapi kita ingat dalam Kristus. Ada pandangan bahwa ini karena hukum Taurat. Jadi kita yang melakukan pilih jalan sempit, jalan lebar. Tetapi yang sudah perjanjian baru, semua sudah dilakukan oleh Kristus. Jadi tadi bagaimana Pak jalan sempit, jalan lebarnya itu? Langsung jawab Pak Tim. Ya. Oke. Kita lihat ayatnya dulu ya, Matius 7, Bapak Ibu. Ayat yang ke-12, 13. Matius 7, 12, 13. Itu tadi kutipan hamba Tuhan tadi ya, saudara. Coba kita lihat ayatnya, Matius 7, ayat 12, 13. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan Nabi-Nabi. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya. Memang ada dua. Ya, ini perumpamaan sih sebenarnya, Ibu Yudhistia ya. Perumpamaan. Yang satu lebar, yang satu sempit. Pintu lebar, pintu sempit, jalan lebar, jalan sempit. Ya, tinggal pilih. Itu lagu sekolah minggu masih ingat? Di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Ya, saya masih ingat tuh lagu sekolah minggu zaman saya dulu, saudara-saudara. Nah, jadi memang ada dua pilihan. Jalan lebar apa jalan sempit. Pintu lebar apa pintu sempit. Yang satu mudah, ujungnya kebinasaan. Yang satu sulit, ujungnya kehidupan. Nah, kalau dihubungkan dengan keselamatan, ya, saudara, kita lihat ayat yang lain. Nah, ini ada mahasiswa saya yang ikut kelas 1 ya, saudara, tentang cara menafsir. Harus apa? Melihat Alkitab secara komprehensif, secara keseluruhan. Ya, bahwa kita diselamatkan melalui anugerah Tuhan, bukan usaha kita. Nah, di dalam Matius 7 kan seolah-olah kita yang pilih, kita mau yang lebar atau yang sempit. Betul enggak, saudara? Lalu kembali lagi secara Alkitabiah secara keseluruhan, orang berdosa itu apa bisa milih? Milih Tuhan, bisa milih terang. Yohanes pasal 3 selalu mengatakan manusia itu lebih mencintai kegelapan daripada terang. Terang sudah datang pun nggak dianggap karena perbuatan mereka jahat. Nah, jadi kan perlu Tuhan. Ya. Nah, nanti ke depan ada kelas itu Bapak Ibu ya. Kelas itu. Jadi cara menafsir melihat Alkitab secara utuh itu bagaimana? Gitu Bu Yudhistia ya. Jadi keselamatan tetap anugerah Tuhan, tetap karya Tuhan. Ya. Tapi seolah-olah di Matius 7 memang ada dua pilihan. Ya, ada dua tempat gitu kan. Lebar dan sempit tadi, pintu atau jalan yang lebar dan yang sempit. Nah, istilahnya seolah-olah kita yang pilih, padahal kan bukan kita yang pilih kan. Tuhan yang pilih kita. Bukan kita yang pilih Tuhan. Betul enggak? Gitu, Bu. Mungkin teman-teman yang lain mau menjelaskan, menambahkan, silakan supaya lebih jelas lagi, Bapak Ibu. Kita belajar bersama ya. Silakan, ayo. Tadi yang di Matius itu pun
ada tulis itu menurut Taurat, ya Pak. Ya, ayat 12-nya ya. Jadi kalau hukum dari perjanjian lama Taurat syaratnya itu ya. Kalau sudah perjanjian baru kan semua dilakukan oleh Kristus. Iya, benar. Benar. Ya. Nah, jadi dua ayat ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya, tapi dijadikan satu perikop ini. Dan ingat kan ayat firman Tuhan itu awalnya nggak ada perikop-perikop, nggak ada, bahkan pasal ayatnya itu nggak ada, saudara. Ya ini harus kita ingat ya. Seolah-olah ini nyambung jadi satu, padahal mungkin ini enggak ini. Yang dikehendaki Taurat di situ adalah berbuat segala sesuatu. Ya, lakukan itu. Ya kan? Kasih Tuhan dan kasih sesama. Lalu ayat 13 beda ya. Ya, beda ya. Masuklah melalui pintu loh. Lain lagi nih ceritanya. Saudara. Ya. Nah, ini kesulitannya kita belajar Alkitab. Membaca Alkitab aja juga penuh kesulitan loh, Saudara. Apalagi belajar ya. Tapi puji Tuhan kita boleh belajar bersama malam ini. Ya. Oke, saya serahkan Pak Har. Tadi siapa? Terakhir, waktunya sudah mau habis. Jangan lupa absen Bapak Ibu di chat room ya. Ya. Susan, mau sampaikan sesuatu? Bu Masih Susana ada gimana? Atau Bu Eri? Oh, Bu Sukesi? Oh ya, sebentar. Oke. Ya, Bu Susan dulu ya. Oke, habis itu Bu Saya Sukesi. menyimak saja Pak Tim, saya menyimak ini jalan. Oke. Ya. Di bis Pak Tim, di bis. Dari Surabaya. Oh ya. Siapa tadi? Bu Apa Sukesi? bisa materinya dikirim, nanti kan kita menulisnya itu ada yang kelewat gitu loh Pak. Iya ya Bu, ya. Ya, saya kirim. Nanti saya kirim. Ya, nggak usah ditulis sebenarnya Bu, di foto aja. Oke, nanti saya kirim Bu. Kalau nanti di print kan kita lihat lagi gitu loh Oh Pak. ya, ya. Nanti saya PDF ya, supaya Bu Yudhistira bisa print juga. Iya. Mengingat itu kan mungkin gampang lupa atau lihat lagi kan jadi ingatkan lagi. Ya, betul. Ya, oke, waktunya habis. Silakan Pak Har. Sebelum itu kita foto bersama ya, Bapak Ibu. Hari ini ada 49 akun. Waduh, ada yang satu akun, satu keluarga. Berarti yang datang banyak ini, saudara. Ayo kita on cam. Pak, permisi sebentar Pak. Oh, Saya ya. mau tahu, ini kelasnya ini setiap hari Selasa ya? Iya, 12 kali pertemuan. Ini pertemuan kedua. Saya pertama sangat senang sekali bisa mengikuti. Itu yang pertama. Hanya minggu ke depan itu saya tidak bisa ikut karena saya ada pelayanan. Nggak apa-apa. Nanti misalkan saya bisa ikut, pasti ada kegiatan pelayanan, saya ikut Zoom. Ya. Terima kasih. Kembali diberkati Pak. Ya. Bisa dan teman-teman yang lain itu luar biasa. Saya pun sangat diberkati dengan kelas seperti ini. Pengen jadi siswa lagi Pak. Ya, oke. Pak, Zoom yang pertama itu kan kita belum isi form ya Pak. Ya. Absennya berdasarkan foto yang minggu pertama. Kan saya sudah foto tuh Bapak Ibu. Tapi sudah terhitung otomatis. Ya. Ini sekarang saya foto ya. Jadi ada double nih supaya nggak kelewatan. Dah, harus ini. Harus ini. Dah, ikut mami ya. Ya, oke. Ya, sudah difoto Bapak Ibu. Yuk silakan Pak Har pimpin dalam doa atau diserahkan ke kita siapa. Akan tutup kelas kita malam ini. Saya minta Pak Karjo ya bisa tutup dalam doa. Silakan Pak Karjo. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami semuanya boleh belajar bersama-sama firman Tuhan, yang khususnya bagaimana kita dapat melayani sesuai dengan talenta kami masing-masing.
Oleh karena itu apa yang telah dibicarakan oleh hamba-Mu Pak Tim bersama rekan-rekan yang lain untuk memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Sehingga kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Sehingga kami tidak hanya yaitu percaya saja, tetapi kami juga mau untuk bersama-sama melayani sesuai dengan apa yang menjadikan talenta kami masing-masing. Oleh karena itu biarlah Tuhan di dalam acara seperti ini kiranya Roh-Mu yang kudus sendiri yang memampukan supaya di mana kemampuan kita yang masing-masing tidak sama, tetapi kami percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan pencerahan sehingga bagaimanapun apa yang dijelaskan kami boleh menerima sederhana pun, tetapi kami yang penting boleh menjadikan pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami melihat hamba-hamba-Mu yang dari luar kota, bahkan mungkin luar Pule, dapat bergabung bersama-sama. Ini semuanya kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan lain untuk beristirahat bersama-sama malam hari ini. Kiranya penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu senantiasa, sehingga kami boleh istirahat tidur, dan kembali pagi hari boleh bangun berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Nama-Mu aku agungkan, aku muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin.